zidna ilma warzuqna fahma Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua Yayasan beserta seluruh pengurus, kemudian ustaz-ustazah, Bapak Ibu, kepala sekolah beserta keluarga besar Darussalam yang selalu dan insya Allah akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita selalu bersyukur kepada Allah di kesempatan yang mulia ini. Allah berikan kita kesempatan untuk bersilaturahim, duduk kembali, menghadapkan wajah kita kepada Allah dalam ibadah menuntut ilmu, ibadah bersilaturahim, ibadah dalam mempersiapkan masa depan dan hadarat Islamiyah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kemuliaan guru sesi 2. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang poin-poin penting. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau hafalan kita tidak ingat, minimal catatan kita masih ingat bagi yang nyata. Karena memang Al-Imam mengatakan al-kitabatu thuluthul hifzi. Menulis itu adalah sepertiga daripada hafalan. Ya, menulis adalah sepertiga daripada hafalan. Ibu-ibu, biasanya ibu-ibu kalau emosi marah-marahan, ada psikolog yang mengajarkan lampiaskan kemarahan itu kepada satu kertas gitu, Bu. Tuliskan emosi di satu kertas, kemudian remuk kertas itu, buang, ya gitu, Bu. Kira-kira hilang nggak marahnya? Tambah ingat, Bu. Ya. Yang awalnya mungkin jam dan tanggalnya nggak ingat, tapi begitu dituliskan jadi hafal. Ketika sudah hafal, walaupun tuh kertas sudah dibuang, dibakar, tetap saja yang namanya memori sudah masuk. Makanya Rasulullah mengajarkan bukan dilampiaskan dan dituliskan, tapi diredam dan dibuang. Kalau diredam dan dibuang dengan ridha Allah, lama-lama dia akan lupa, hilang marah. Nah, beruntunglah bagi yang suka menulis kebaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan masih ingat insyaallah betapa besar kemuliaan yang Allah berikan bagi para guru. Betapa cepat jalan tol para guru masuk ke dalam surga. Tapi itu tidak gratis. Ya. Tidak gratis. Ada modal besar yang perlu kita keluarkan untuk mendapatkan jalan tol yang sangat nyaman dan cepat ini, Bapak Ibu. Bayarannya mahal. Ketika bayarannya mahal, maka wajar jalan menuju surga itu cepat. Yang enggak besar itu gajinya. Ya. Tapi nilainya besar di sisi Allah, mungkin gajinya tidak besar. Kalau mau gaji besar, berarti kita minta bayaran kemudian lebih mahal, ya. Bagaimana manajemennya, pengelola uangnya, itu adalah urusan dapur yayasan. Bagaimana gaji guru tetap jalan, walaupun ada yang bilang 1000 murid yang lancar bayaran sekolah itu biasanya 50%. Tapi gaji guru tetap harus 100%. Bagaimananya caranya, ya terserah yayasan. Tugas kami adalah ngajarkan gitu, Bu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang Ustadz alumni Al-Azhar orang Mesir. Beliau dapat tugas mengajar di Arab Saudi. Ketika beliau menghadapi pelajaran, beliau kebetulan guru bahasa Arab. Ternyata ada salah satu muridnya itu yang tiap hari gaya interaksinya dengan guru itu gak menarik. Kalau di bahasa kita mungkin murid nakal, boleh lah disebut itu. Gaya interaksinya, bicaranya dengan guru kurang baik, kurang sopan. Ditambah lagi
kemampuan daya tangkap otaknya juga lemah. Kalau dulu saya punya kawan di sekolah, Bapak Ibu, dia punya gaya mungkin kurang baik dan agak sedikit menyombong, tapi kemampuan fisikanya sangat hebat. Sampai-sampai dia bilang gini, Bu, kalau seperti itu kelamaan Bu dapat jawabannya. Ibunya nanya, memang kamu punya cara yang lebih cepat? Oh bisa Bu. Dia maju ke depan, dia selesaikan rumus-rumus fisika, dan dia ketemu jawabannya. Ibu itu belum tahu. Cari-cari ternyata anak ini orang tuanya guru fisika di sekolah lain. Nah ini kan punya daya tangkap, punya kelebihan. Walaupun punya kelebihan, tapi tetap saja sombong itu adalah sifat negatif. Nah si anak yang di Arab Saudi ini Ustadz ini namanya Ustadz Muhammad Badawi. Anak yang satu ini yang daya tangkap lemah, daya bicara dengan guru kurang sopan. Akhirnya sang Ustadz ini, Ustadz Badawi ini satu hari memanggil muridnya. Begitu dipanggil, apa kata beliau? Dia punya alaika ba'dut ta'limat. Kamu wajib mengerjakan beberapa hal. Waktu itu dia dengar. Yang pertama kata Ustadz Badawi, antusalliya fadlan fil masjid arba'ata ayyam. Salat subuh secara berjamaah di masjid minimal 4 hari ke depan. Baik. Kemudian yang kedua kata beliau, antuqabbila ra'sa ummika kulla yawmin kulla arba'ati ayyam. Setiap hari kamu cium kening ibumu minimal 1 kali. Kata si Ustadz Badawi. Kemudian yang ketiga kata beliau, setiap kamu pulang dari masjid sholat berjamaah, besok berangkat sekolah bawa ke saya secari kertas yang berisi imam baca surat apa rakaat pertama, baca surat apa rakaat kedua. Kata si murid ini, Dokter, wahai Ustadz Badawi, yang pertama dan yang kedua kan bisa saya karang sendiri. Imam baca surat ini rakaat pertama, imam baca ini rakaat kedua. Bagaimana Anda tahu? Kata beliau, saya akan tanya imam masjidnya. Baik. Yang ketiga, saya cium kening ibu saya setiap hari. Dari mana Anda tahu? Kata Ustadz Badawi, saat tasidu bi'ummik, saya akan telepon ibumu. Apa kata murid ini? Kan memang di Timur Tengah, apalagi di Arab Saudi, seorang guru nelpon ibunya murid itu kan, kalau guru laki-laki ini aib. Waktu itu tasir bi'ummik, gimana mungkin saya nggak ridho Anda telepon ibu saya? Kata Ustadz Badawi, tugasku adalah mencium kening ibumu dalam 4 hari ini. Kemudian besok kamu bawa nomor telepon ibumu ke saya. Perintahkan ibumu datang ke sekolah. Minta nomor telepon ibunya saja. Selesai. Hari pertama dia kerjakan. Hari kedua dia datang ke sekolah sekalian bawa nomor telepon ibunya. Kemudian si Ustadz ini nggak telepon, hanya minta nomor telepon ibunya saja. Bapak Ibu, setelah di hari kelima, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu datang ke sekolah. Sesampainya di sekolah, kemudian ibu ini bertanya, kebetulan nanya kepada Ustadz Badawi, ata'riful Badawi? Apakah kamu tahu Ustadz Badawi? Kata Ustadz ini, nah, anal Badawi, saya orangnya. Kemudian ibu ini mengeluarkan hadiah 1 kresek, walau apa hikmah, tapi yang beliau kasih unik, 1 kantong plastik, di dalamnya ada 1 ikat sayur kol ya, 1 buah kol sama 1 butir wortel, dimasukin ke dalam plastik lalu dikasih, ya Ustaz, jazakallahu khairan.
Takbal hadiyatan minni, tolong terima hadiah dari saya. Ustaz ini bingung, ini siapa? Nggak memperkenalkan diri, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ngasih hadiah, dan hadiahnya unik, satu wortel, satu kol, bingung. Tapi Ustaz ini merasakan sesuatu yang berbeda. Pulang, bawa ke rumah, dimasak biasa. Kemudian beberapa hari setelah itu, Ustaz ini tahu ternyata ini adalah wali murid atau ibu dari anak yang sedang dia kasih tugas. Dan dari sana akhirnya Ustaz ini tahu ternyata ibu ini sering diperlakukan tidak baik oleh anaknya, dipukul. Lalu Ustaz ini kenapa kok bisa sampai ngasih tugas yang tepat sasaran, padahal dia tidak tahu nih anak bermasalah dengan ibunya. Pertama, sholat subuh berjamaah di masjid, catat ayat yang dibaca imam. Yang ketiga adalah tiap hari cium kening ibunya. Sejak 4 hari itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, murid ini bertanya, ya Ustaz, in fa'altu madza tu'tini? Kalau saya lakukan 3 hal ini, kamu kasih saya ke apa? Bapak akan kasih saya apa? Kata beliau, sa'u'tika darajatan kamilah fil lughatil arabiyyah biduni ikhtibar. Saya akan ngasih kamu nilai 100% dalam bahasa Arab walaupun kamu enggak ujian, kata beliau. Walaupun enggak ujian, si Ustadz ini menjanjikan hal yang sangat dahsyat. Akhirnya murid ini pulang dan melakukan bukan tadi, itulah ceritanya. Awalnya cuma seperti itu, tapi bagi sang ibu, dia merasakan perubahan yang sangat dahsyat pada anaknya. Di kepalanya ada iming-iming nilai kepala si anak, tapi dalam keseharian dia sholat subuh di masjid dan setiap hari minta izin kepada ibunya lalu cium kening ibunya. Ini kan perubahan yang dahsyat, Bu. Berawal dari keterpaksaan, tapi lama-lama dia merasakan ketenteraman, dia merasakan kenyamanan. Dan berikutnya dia jadikan itu adalah aktivitas harian. Beberapa tahun, Bu, setelah beberapa lama si anak ini sudah selesai dari sekolahnya, kemudian satu hari Ustadz ini melakukan perjalanan dari Arab Saudi ke Bahrain. Itu kan ada jembatan besar yang sangat mewah itu, jembatan yang sangat panjang Arab Saudi Bahrain itu. Beliau lewat di situ, tiba-tiba di stop oleh polisi. Ketika di stop, berhenti, disuruh turun seluruh murid yang ada di mobil. Kemudian mobilnya disuruh parkir di dekat kantor. Kalau kita mungkin pos polisinya lah. Ustadz ini dimasukkan dalam ruangan. Di sana sudah ada beberapa pembesar polisi. Kemudian si murid ternyata ada di dalam, Bu. Dia lihat mobil sekolah itu sekolah dia. Begitu Ustadz ini ditanya-tanya oleh beberapa polisi, keluar dia. Dia katakan, wahai kapten, ini adalah guru saya. Dia adalah awal kebaikan dalam hidup saya. Kalau bukan karena beliau, pertama saya nggak akan sampai di tempat ini. Dan yang kedua, kalau bukan karena beliau, mungkin setiap hari sampai hari ini saya masih memukuli ibu saya. Lalu, Bapak Ibu, polisi-polisi yang bintang 1 dan para orang besar di situ semuanya terharu, bahkan dia nangis, Pak. Nangis melihat mendengar pengakuan sang polisi yang dulunya adalah juga murid Ustadz ini. Nah, ini bahkan Ustadz Badawi itu cerita, nangis juga beliau, terharu. Netes air mata beliau mengingat bahwa ini sebuah peristiwa yang bagi beliau adalah hal yang sangat berkesan, dan beliau berharap, ya Allah, andai engkau ini anggap baik, terimalah ini sebagai tiket saya masuk surga. Gitu loh. Ini seorang guru. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini mungkin saya tidak akan berbicara tentang bagaimana manajemen seorang pribadi atau maharat ataupun skill seorang guru menjadi guru ideal atau guru paling terbaik. Tidak mungkin, karena Bapak Ibu sudah sering saya rasa mendengarkan hal-hal seperti ini. Tapi yang ingin saya masuki pada hari ini adalah
satu hal yang menjadi kunci seorang guru, ruhiyah seorang guru. Dalam bab ini kita ingin mengambil ungkapan yang sangat menarik bahwa kalau dikatakan al-mu'min al-hikmatu dhalatul mu'min, perkataan hikmah, pelajaran-pelajaran penuh hikmah itu adalah hal yang hilang dari orang mukmin. Maka dimanapun kita menemukannya, siapapun yang mengatakannya, kalau itu kebaikan dan penuh hikmah, ambil. Seorang tokoh pergerakan Mesir, Hasan al-Banna, mengajarkan kepada kita bahwa al-akh al-mu'allim, seorang guru, seorang murabbi, dia punya keterikatan kuat dengan murid-muridnya dalam 4 dimensi. Seorang guru, seorang murabbi, dia punya ikatan batin dengan murid-muridnya dalam 4 dimensi. Yang pertama kata beliau, la budda an yakuna aban. Seorang guru itu harus jadi orang tua bagi murid-muridnya. Seorang guru harus jadi orang tua bagi murid-muridnya. Ini mudah kok. Seorang guru jadi orang tua bagi murid. Semisal, orang tua itu biasanya bagi anak jadi apa, Bu? Tempat minta duit, kan itu ya. Pernah anak-anak murid minta duit, Bu? Pernah. Mau ibu ngasih? Ternyata guru memposisikan diri jadi orang tua itu relatif mudah. Yang susah itu orang tua jadi guru, ya, ya Bu. Ibu-ibu di sini guru, tapi coba jadi guru anak-anak sendiri. Corona mengajarkan, kan gitu Bu ya. Betapa orang tua itu banyak juga bisa jadi guru. Tapi Hasan al-Banna mengambilnya bukan yang itu. Guru harus jadi orang tua. Apa peran orang tua kepada muridnya? Orang tua kepada murid itu adalah pengayom yang mengharapkan kebaikan bagi anaknya. Dicontohkan oleh Syekh Badawi. Dicontohkan oleh beliau, spirit Ustaz Badawi bukan ingin menggagalkan anaknya. Spirit Syekh Badawi ini bukan ingin catatan anaknya penuh dengan ilmu, tapi spiritnya adalah anak saya ini harus jadi orang baik. Lalu ketika dia paham anaknya harus jadi orang baik, beliau paham betul bahwa kebaikan itu datang dari Allah. Maka saya harus berinteraksi dengan Allah secara baik. Anak saya ini jadi orang baik. Seorang guru harus jadi orang tua bagi murid-muridnya. Yang namanya orang tua adalah pengayom anak. Yang kedua, yang namanya orang tua adalah tempat nyender anak yang paling nyaman. Anak mungkin ada masalah di sini, disakiti oleh kawannya, tempat mengadunya kepada orang tuanya. Jangan sampai terkesan dalam diri seorang anak, jangan mengadu ke ustazah itu. Loh, kenapa? Nanti kamu dimarahi. Ini salah. Kita sudah membuat gap dengan murid. Yang mereka tahu adalah kalau ada masalah ngadu kepada ibu ini, kepada ustaz ini, karena kalau ngadu kepada beliau insya Allah pasti dikasih yang terbaik, pasti masalah kita selesai. Kalau itu kan kalau di kepalanya anak SMA, SMP mungkin, tapi kalau di kepala anak SD, di kepala mereka adalah ngadu ke guru, ngadu ke orang tua nggak marah, minimal itu. Mungkin setelah itu kita kasih tunjuk aja, ini loh kita kasih nasihat. Tapi setidaknya dalam kepala seorang anak, kalau ngadu ke orang tua nggak marah. Ini orang tua. Kemudian yang ketiga juga orang tua bagi seorang murid adalah tempat yang paling dia percaya. Ibu-ibu mungkin pernah lihat seorang ayah, banyak mungkin ya, anaknya ditaruh di tempat yang tinggi. Kemudian kata ayah, nak silakan loncat, ayah siap nyambut di bawah. Ada nggak anak ini ragu? Jangan-jangan nanti ayah pergi dilepaskan dari jatuh bawah, ada loh. Pernah kepikiran oleh anak seperti ini? Dia
Dia tahu yang akan menyambut dia di bawah adalah ayahnya. Dia tahu yang akan menyambut dia di bawah adalah orang tuanya. Begitu yakinnya dia kepada orang tua, dijatuhkan badannya dari tempat tinggi. Apa yang membawa dia ke sana? Rasa yakin bahwa itu adalah orang tuanya. Ini yang perlu kita tumbuhkan. Nah, dapatnya dari mana? Maka jangan pernah kita mengecewakan murid. Jadikan tempat kita sebagai tempat bersandar dia yang benar-benar betul-betul jadi tempat sandaran. Kalau ternyata harus jatuh dua-duanya, maka murid akan percaya bahwa kalau saya lagi dalam keadaan susah, guru saya siap bersusah payah bersama saya. Kalau guru saya dalam keadaan bahagia, senang, dia pasti ngajak saya makan-makan dan gitu. Ini orang tua. Yang kedua, seorang guru, seorang murabbi bagi murid itu adalah ustaz. Apa itu ustaz? Ustaz itu identik dengan guru. Guru itu sangat identik dengan keilmuan. Keilmuan, Bu. Ibu mungkin di kelas, kalau di SMP kan ada guru mata pelajaran. Mungkin kita guru fisika, tapi pas ada pelajaran bahasa Indonesia, anak tiba-tiba nanya, Bu, mau tanya nih, saya nggak tahu apa jawabannya gini. Ibu tahu jawabannya walaupun kita guru fisika. Habis selesai dijawab, dikasih penjelasan begini, inilah jawabannya. Ditanya, nah kenapa nggak nanya ke guru bahasa Indonesia? Tahu jawabannya? Bu, guru bahasa Indonesianya pemarah, Bu. Ya, ini berarti yang ada yang gagal. Murid kalau sempat terbuka kepada seorang guru bertanya segala hal, berarti si murid sudah memposisikan ibu dan ustaz tadi, bapak tadi sebagai ustaz. Tempat dia mencari ilmu, tempat dia menggali informasi. Ini penting. Seorang guru bagi murid harus menjadi sumber ilmu. Nah, ini kan ada konsekuensinya, Bu. Seorang, kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa kalau mau jadi guru kita harus isi diri kita dengan ilmu, sampaikan ke orang lain. Kalau nggak punya apa-apa, kita nggak akan bisa ngisi kepada murid-murid. Ustaz, guru adalah ustaz. Pertama, guru sebagai seorang sebagai orang tua dengan segala konsekuensi orang tua yang menginginkan kebaikan, menginginkan anaknya bagi dia adalah tempat dia mengadu bagi anaknya. Guru juga sebagai ustaz yang menjadi sebagai sumber ilmu, al-ustaz. Yang ketiga, seorang guru harus berjuang memposisikan dirinya sebagai syekh, syekhah. Syekh dan syekhah. Bedanya apa, Bu? Pak, kalau ustaz adalah guru keilmuan, syekh adalah guru rohani. Ustaz adalah tempat bertanya bab keilmuan, syekh adalah tempat dia belajar ruhiyah. Belajar ruhiyah. Maka Bapak Ibu, ketika guru mulai mengajarkan tadabbur surat Al-Ikhlas, bagaimana prinsip ikhlas itu kepada Allah, anak-anak mengatakan begini kepada kawannya, bro, antum kalau mau belajar bab ikhlas yang benar, tiru ustaz ini, tiru bapak ini, tiru ustaz ini. Loh, kenapa? Gambaran ikhlas yang paling benar itu ada pada beliau, gitu, Bu. Seseorang berbicara bab ikhlas, aura ikhlas itu muncul dari dirinya. Seseorang berbicara bab tahajud, aura tahajud itu nampak dari wajah sang guru. Seseorang berbicara bab sabar, aura kesabaran itu ada pada sang guru. Aura rohaniyah atau ruhiyah harus ada pada sang guru. Lagi-lagi Bapak Ibu, nggak punya ya nggak bisa ngasih. Maka seseorang guru dia harus mengisi malam-malamnya dengan tahajud,
mengisi hatinya dengan tilawatul Quran, mengisi waktu-waktu kosongnya dengan zikir kepada Allah. Lalu dia mengisi dirinya, hatinya dengan ilmu, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, anak-anak kita hafal Asmaul Husna atau tidak? Ibu hafal enggak? Bapak-bapak hafal? Lalu beda kita sama anak-anak di mana? Bedanya di mana, Bu? Hah? Bedanya adalah kalau anak As-Sami'ul Basir, dia baca tuh. Dah selesai. Nah, apa arti As-Sami'? Maha mendengar. Kalau bapak-bapak, ibu tidak demikian. Begitu misalnya tiba-tiba malas berangkat ke sekolah, izin alasannya apa ya? Ini belum ketemu alasan malas ke sekolah nih, Bu. Wah, mumpung ada sakit kepala dikit mungkin 1% sakit kepala. Izin Pak Ketua Yayasan, izin Pak Kepala Sekolah, saya nggak bisa masuk sekolah hari ini sakit kepala. Kan nggak bohong ya. Tapi ada yang berbohong, yaitunya ruhiyahnya. Nah, bedanya guru dengan murid di sini. Seorang guru yang menghafal Asmaul Husna, dia katakan Allah Maha melihat bahwa saya nggak sakit. Allah Maha tahu bahwa saya mampu berjalan, mampu ngajar. Ya Allah, saya tidak akan mengkhianati apa yang sudah saya pelajari. Itu bedanya Asmaul Husna murid dengan guru. Murid-murid begitu terbesit sambil ngobrol, tersebut nama saudaranya, temannya, dengan sangat nyantai dia nyebut saudaranya dalam satu cerita, walaupun temannya nggak ada kunci, begitu. Tapi yang namanya guru, setiap kali berbicara dia punya gas, punya rem. Gas dalam kebaikan, begitu nyerempet menyebut nama orang, rem. Loh, kok harus direm? Allah Maha mendengar. Itu beda Asmaul Husna antara murid dengan guru. Loh, kenapa bisa demikian? Kita punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruhiyah seorang syekh akan mengeluarkan aura kesolehan yang itulah yang mengalir kepada muridnya. Sehingga dikatakan oleh para ulama, al-akhus shadiq, seorang teman yang baik itu nadharuka ilaihi yudzakiruka billah. Anda melihat saja sudah langsung ingat kepada Allah. Gitu. Ada di sini Pak, Bu. Kalau kita ketemu dia, ingat Allah. Ada? Ingat dia, ketemu dia, hilang masalah. Ketemu dia, hilang masalah. Ada cerita apa bapak seorang suami, tahu ya Pak ya, seorang suami nyimpan foto istrinya di dompet, bawa kemana-mana. Begitu di masjid, sekolah ada masalah, di kantor ada masalah, buka dompetnya. Tenang. Ya, ada Ustaz di sini. Satu hari ditanya oleh orang yang lain, Pak, hebat Bapak. Apapun masalah dengan lihat foto istri tenang, jadi selesai masalah. Alhamdulillah, kata beliau. Apa rahasianya Pak? Kata beliau, saya tidak ada masalah yang lebih berat kecuali yang di sini. Iya Bu. Tapi ini contoh lain. Yang kita maksud adalah seorang syekh adalah guru rohani, guru spiritual untuk murid. Begitu sang murid bertemu dengan gurunya, dia akan katakan, Bu, maaf Bu, kami hari ini belum tilawah Quran, tapi kami mau dengar ibu dulu yang baca Quran. Ini murid yang sudah benar-benar nyantol dengan gurunya dalam Al-Quran. Ada guru yang ketika datang ke sekolah, tiba-tiba muridnya mengatakan, kita belum sholat duha. Nih guru ruhiyah. Padahal ibunya baru datang, nggak ngomong-ngomong masalah sholat duha. Tapi setiap melihat guru, dia adalah sholat duha, guru yang sangat rutin. Guru ruhiyah. Nah, Bapak Ibu, ini modalnya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau yang pertama babnya adalah bab kita mempersiapkan diri untuk berkorban.
menjadikan obsesi kita anak-anak kita ini jadi anak terbaik. Yang kedua, jadi ustadz, modalnya adalah kita harus selalu rajin memperbanyak ilmu. Yang ketiga, ini modalnya adalah sejauh mana kita dekat kepada Allah. Ya. Yang ketiga adalah seorang syekh, seorang guru rohani. Yang keempat, Bu. Yang keempat, guru itu bagi seorang murid adalah sebagai seorang al-akh. Al-akh, apa itu al-akh? Sahabat. Sahabat. Sebagaimana seorang murid banyaknya kebanyakan. Murid itu tertutup kalau sudah di depan guru yang nggak mau cerita apa-apa. Apa yang dikerjakan oleh guru, ditugaskan oleh guru dia kerjakan. Ada masalah, diam saja. Kenapa? Dia takut berbicara kepada gurunya. Nah, seorang guru yang baik itu bisa membuka diri, lalu membuat murid-muridnya bisa dengan sangat nyaman bercerita kepada dia, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan cerita. Kadang cerita nggak penting pun dia sampaikan karena dia sudah menganggap gurunya sebagai sahabat. Guru sebagai sahabat. Tapi sahabat seperti ini tidak bisa terlalu lepas. Ada poin kelima yang perlu kita juga jaga dengan baik, bahwa seorang guru juga sebagai qaid. Apa itu qaid itu? Bukan qaid bahasa Betawi. Qaid. Kalau bahasa Betawi kan pakai T ya, qaid. Ini pakai dal. Qaid. Yaitunya berasal dari kata-kata qaid qada yaqudu, pemimpin. Apa karakter seorang pemimpin itu? Hubungan timbal balik pemimpin dengan murid seperti apa? Pemimpin berarti pemimpin dengan yang dipimpin. Maknanya adalah mentang-mentang kita sahabat dengan murid, jangan sampai kita ngasih tugas tawar-menawar ke murid. Kan ibu sahabat saya, kurangi dong tugas saya, Bu. Oh, itu berarti kita belum berhasil jadi qaid. Qaid itu adalah apapun yang dia perintahkan dikerjakan oleh sang murid. Begitu dia memerintahkan, murid menjalankannya dengan sangat patuh. Tapi dia qaid yang juga sekaligus sebagai seorang sahabat, sehingga si murid itu menjalankan dengan disiplin, tapi dia bahagia. Si murid menjalankan dengan disiplin, tapi dia tahu yang memerintahkan ini juga seorang guru syekhnya, sehingga dia katakan, setiap yang diperintahkan oleh guru saya pasti membawa kepada kebaikan, karena beliau selalu mencontohkan yang baik. Nah, ini 5 hal kaitan atau hubungan kita dengan murid yang perlu kita realisasikan dan kita perlu jaga. Yang sukses dalam 5 hal ini, Bapak Ibu, pasti dia akan menjadi guru favorit, insya Allah. Favorit dari murid-murid, favorit dari yayasan. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kisah juga, Bu. Ini juga peristiwa kejadian dari seorang ustadz di Mesir. Mungkin karena saya belajar di Mesir, Bu, jadi banyak inspirasi di Mesir ini. Seorang murid, satu hari dia mengadakan pesta pernikahan, berarti muridnya udah gak kecil lagi, udah tua ya, udah dewasa. Diundanglah guru-gurunya. Kemudian salah satu undangannya ini pestanya lumayan besar, Bu. Diundanglah beberapa gurunya. Kemudian setelah gurunya datang, disalami dengan senyum. Ada satu guru yang dia salami secara khusus, Bu. Kemudian ketika bersalaman, ditanya oleh murid ini, oleh pengantin baru yang laki-laki ini, Al-Ustaz, atadzakar tadi, apakah engkau ingat saya, wahai Ustaz? Kata Ustaznya, saya ingat kamu murid saya. Udah, itu aja, Bu. Yang saya ingat kamu murid saya, udah, lagi saya tidak ingat. Hal tadzakar ta ismi, Ustaz, apakah kamu ingat nama saya? Kata Ustaznya, saya nggak ingat. Mohon maaf, sedih nggak, Bu, murid-muridnya? Pasti sedih, Bu.
Makanya Ibu, yang diberikan oleh Allah, Bapak-bapak yang diberikan oleh Allah kekuatan hafalan tuh, kesempatan untuk menghafal nama-nama murid. Ketemu 5 tahun yang akan datang, ketemu sama murid, ingat Ibu, sebut namanya, itu kebanggaan sekali bagi muridnya. Sangat bangga. Kemudian, Yastazi, akid anta tazakkaruni. Pasti engkau ingat saya ya Ustaz. Dia ceritakan, Ustaz, saya ini adalah murid waktu SD yang mencuri jam tangan sahabat di kelas. Teman sekelas kata si murid. Guru pikir Bu, yang nyuri jam tangan di SD dulu. Kebayang Bu, terlintas. Saya yang nyuri jam tangan murid-murid satu kelas dulu, ada 1 orang kata beliau. Kemudian engkau dulu menyuruh untuk memeriksa saku dan tas masing-masing. Kemudian ketika tidak ditemukan, ketika engkau akan nyuruh taftis bahasanya, periksa tas dan saku ini, engkau menyuruh kami berbaris di dinding semuanya menghadap ke dinding. Pejamkan mata, taruh tas di belakang masing-masing. Tas masing-masing taruh di belakang tempat berdiri. Maka engkau memeriksa murid satu-satu dari ujung sampai ke ujung, dan engkau menemukan jam tangan itu di dalam saku saya. Lalu saya ingat betul, engkau pegang tuh jam tangan, engkau periksa murid sampai ke ujung, padahal jam tangan sudah dipegang. Wah Bu, jam tangan sudah dipegang, tapi murid diperiksa sampai ke ujung. Dan begitu selesai, engkau menyuruh kami duduk kembali, lalu engkau katakan kepada yang punya jam tangan, nah alhamdulillah jam tangan sudah Bapak temukan dikasih. Dan tidak ada yang tahu waktu itu bahwa saya lah yang mencurinya. Ya Allah, nggak ada yang tahu waktu itu bahwa saya lah yang mencuri. Dan selesai dari kelas nggak satu pun siswa yang menghujat saya, terima kasih wahai Ustaz, kata beliau. Dan mulai hari itu wahai Ustaz, saya tekadkan dalam diri saya nggak akan pernah mencuri barang apapun sekecil apapun. Ini kan Bapak Ibu dimuliakan Allah, lihat posisi guru. Tapi ini kan satu hal yang sangat menakjubkan Bu, pengakuan sang murid. Yang lebih menakjubkan lagi pengakuan sang guru. Wahai muridku yang soleh, tahukah engkau bahwa ketika saya memeriksa saku kalian semua, saya periksa dalam keadaan memejamkan mata. Andai saya temukan, saya nggak tahu siapa orangnya, kata sang guru. Ya Allah, dari mana Bu Pak asalnya nih? Ini berawal dari keinginan murni sang guru untuk membawa kebaikan bagi muridnya. Sehingga ketika saya mengambil jam tangan dari saku seseorang, saya nggak tahu itu siapa. Saya bawa ke depan, saya suruh semua murid untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Ini sang guru. Kalau sudah begini Bu, insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita ada inginkan dalam hati kita sampai ke murid, dan murid pun mendapatkan aura kebaikan itu. Insya Allah satu saat nanti mereka akan menerima dan mengembangkan kebaikan itu, lalu tumbuh dia menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Ini lebih kurang dari saya pada hari ini. Tentu harapan saya adalah setiap kita istiqomah menjadi guru, karena tol paling cepat menjadi ahli surga adalah dengan menjadi guru. Jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.